Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana fil ardi khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin. Yang saya hormati Bapak Haji Martin beserta keluarga, yang semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Duduknya saya di sini ingin kajian yang berjudul tentang pemimpin. Kita diciptakan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia memperoleh amanat Allah untuk menyelenggarakan suatu kehidupan yang baik, mengolah alam seisinya agar manusia itu sendiri dapat hidup dengan penuh kebahagiaan yang penuh ridha Allah. Dan Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk membina persaudaraan dan kesatuan, melarang perpecahan dan perselisihan. Maka dari itu manusia memerlukan adanya sikap dan tanggung jawab yang baik di dalam hubungannya dengan sesama hamba Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qulillahumma malikul mulki tu'ti al-mulki man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebijakan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini bahwasannya kerajaan adalah pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dikerjakan. Maka pemimpin itu harus adil kepada setiap umatnya, karena seorang pemimpinlah yang dilihat oleh umatnya itu rasa kebersamaan terhadap masyarakat. Jangan jadi pemimpin di masyarakat tuh kita ngeliat ke yang orang tinggi-tingginya doang, yang bawahnya nggak dilihat, yang masa orangnya kurang. Kita juga harus ngeliat ke bawah, jangan lihat atasnya doang. Contoh banyak. Contoh orangnya kayak jangan disebutin bang, itu namanya gibah. Kalau gibah nggak boleh gibah. Iya kayak gitu. Ngeliatnya tuh yang tinggi-tingginya doang. Kan kalau harus jadi pemimpin tuh yang adil, jangan lihat yang atasnya doang, yang baik-baiknya doang, lihat yang bawahnya kagak. Yang orang bawah mah pada kasihan, pada kekurangan. Seharusnya jadi pemimpin tuh jangan seenaknya, jangan malah harusnya tuh ikut turun tangan. Dan Allah telah menetapkan untuk memuliakan sebagian orang dan menghinakan sebagiannya, menjadikan seorang pemimpin dan sebagian orang biasa, sebagian menjadi pemuka dan sebagian menjadi orang awam. Itulah sunnah Allah yang ada di dunia ini. Kepemimpinan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, dan amanat Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak
Dan barang siapa yang mengerjakan dengan baik, maka Allah akan mempermudahkannya. Akan tetapi sebaliknya, jika barang siapa yang mengerjakan tidak baik dan berkhianat terhadap amanatnya, maka Allah akan mempersulitnya dan membalas dengan kejahatannya. Orang-orang yang tidak amanat dalam kepemimpinannya maka tidak sempurna memegang kepemimpinannya. Allah telah menyindir kepada orang yang memegang kekuasaan, namun kekuasaannya tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Artinya barang siapa yang tidak banyak mendapat kebaikan dan manfaat bagi orang lain, jika menduduki kepemimpinan maka ia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bukanlah lahan untuk mencari kekayaan, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi kepemimpinan adalah amanat yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kiamat kelak. Karena pertanggungjawabannya itu sangat berat banget, dan itu kalau di kalkulasikan itu susah. Ntar ditanya ini masyarakat gimana, masyarakat bawah gimana, masyarakat yang atas gimana, sama gak, adil gak? Nah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya masing-masing di antara kalian ini adalah pemimpin, dan masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya tentang yang dipimpinnya. Seorang imam, pejabat negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Dan wanita di rumah, suaminya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang yang dipimpinnya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin harta majikannya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah telah menjelaskan hadis di atas bahwasannya kita sebagai umat muslim yang dipercayai sebagai pemimpin, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaannya dan harus menjalankan amanat dengan baik. Dan sampai kita menyalahgunakan wewenang kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kita sebagai pemimpin harus menjalankan sebaik mungkin, yang mana akan diminta pertanggungjawabannya sebagai pemimpin di akhirat nanti. Jadikanlah kami di antara manusia yang tidak rakus terhadap kekuasaan, jabatan dan kedudukan, dan jika Engkau beri kekuasaan, maka jadikanlah sebagai saran kami untuk beramal soleh dan mendekatkan diri kepadamu.